Halo, selamat malam. Meskipun saya saat ini siang hari dan berada di salah satu, kelihatannya saya di mana? Di hutan. Kita ngobrol, saya ajak Anda ngobrol dengan sosok yang saya harus datangi. Biasanya saya undang ke studio, tapi saya harus datangi karena sosoknya penting sekali untuk dapat cerita banyak. Kalau dilihat kan ini hutan, tempat kita mendapatkan oksigen. Mungkin ini perkara yang tidak sederhana karena kita kalau jaga lingkungan itu bukan sebagai sebuah usaha satu sektor, satu kementerian, tapi semuanya. Nah, saya berkesempatan, jadi saya harus bilang, wah saya harus datang bersama tim nih obrolan malam, meskipun nanti ditayangin malam-malam, ini ngajak ngobrol malam-malam, tapi siang-siang lah saya sudah ngajak ngobrol dengan Ibu Menteri, Ibu Siti Nurbaya, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ibu, terima kasih sudah menerima saya di Arboretum. Terima kasih juga. Luar biasa banget nih, sejuk sekali sebenarnya meskipun siang hari di Jakarta yang biasanya panas banget. Ibu tadi sebelum kita mulai cerita ini sebenarnya pohonnya dari tahun 78 loh. Ya, 78 ini pertama ditanam oleh para delegasi World Forest Congress. Jadi masing-masing ada name-nya ya, ada namanya, saya lihat tadi. ada utusannya, ada nama pohonnya. Ini luasnya kira-kira 2 hektar lebih, 2,8 gitu. Kemudian koleksi pohonnya lebih dari 300 dan di sini juga sudah dilihat Bapak Presiden. Disinilah juga kita mencoba mencanangkan bahwa pada konsep Pak Presiden Jokowi bahwa hutan Indonesia untuk rakyat. Hutan Indonesia untuk rakyat, wah luar biasa. Ini tempat yang biasanya saya me time Bu di sini. Ibu ada di kantor tapi saya sering datang ke sini ngopi-ngopi di sini ada kafe yang luar biasa. Wartawan juga butuh me time sih Bu. Iya betul. Saya mau ajak Ibu di jauh-jauh datang itu untuk nanya soal semua orang memuji KTT G20. Ada satu momentum yang kami lihat semua kepala negara pakai baju putih, ada Ibu juga di situ. Pak Basuki sampai jadi fotografer dadakan, tapi mungkin bagi kami orang awam membacanya, oh iya kepala negara datang terus secara simbolis menanam mangrove. Tapi Ibu yang paling tahu mungkin dengan arahan Presiden, sebenarnya makna apa yang sebenarnya mau disampaikan Presiden dan coba untuk diminta oleh Presiden komitmen dari kepala-kepala negara yang lain untuk menjaga salah satunya PR kita semua nih Bu. Kita menuju ke transisi energi dan ekonomi yang jauh lebih hijau. Iya, itu mangrove, persemaian mangrove skala besar kita sebutnya, itu memang ide aslinya Bapak Presiden. Jadi kita tahu bahwa Bali, Jawa Timur, Sulawesi Selatan sejak saya masih muda itu udah terkenal mangrove-nya. Tapi kemudian berkembang ke Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kaltara. Oleh karena itu Bali memang tempat yang spesifik lah. Kalau kita ke Bali aja kita juga udah lihat areal mangrove-nya bagus banget, apalagi di tengah-tengah dibelah oleh jalan tol. Maknanya bahwa Pak Presiden itu ingin mengatakan bahwa kita nggak cukup hanya pledge, kita nggak cukup hanya komitmen, tapi kita harus bekerja. Jadi persemaian mangrove itu something dia, itu sesuatu. Itu kira-kira 6 juta mangrove yang dihasilkan. Dan kan nggak hanya sampai situ, 6 juta bibit mangrove. Nah itu kan harus ditanam, berarti ada sistem lagi yang harus disiapkan. Nah ini benar-benar dibimbing oleh Bapak Presiden satu persatu sejak Desember tahun lalu, Desember tahun 2021. Itu sudah turun ke lapangan, dilihat, kita juga lihat tempat-tempat mana yang pas, kita juga lihat seperti apa nanti modelnya. Jadi yang penting bahwa ada yang dikerjakan di situ. Ide bahwa mengajak kepala negara menanam itu juga murni Bapak Presiden. Oh ya. Dan memang ternyata waktu saya tanya-tanya Pak bagaimana kesannya, ada tuh yang belum pernah nanam, kepala negaranya ada yang belum pernah nanam, ada yang juga baru pernah lihat mangrove. Tapi rata-rata kalau yang saya sempat berinteraksi mereka kagum lah bahwa oh ternyata Indonesia sudah berbuat banyak gitu. Ada juga kepala negara yang bukan G20 kayak Uni Emirat Arab juga membandingkan dia dengan di negaranya begitu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua itu kan nanamnya pakai pacul ya. Dan bersama-sama ya angkat paculnya tanam bareng.
Itu karena Pak Presiden ingin mengatakan bahwa Indonesia di dalam KTT G20 itu harus mampu menjadi bridging yang tepat antara ataupun interface antara negara berkembang dan negara maju. Memang tidak mudah ya. Kan itu G20 itu kan aspek sektornya banyak. Sherpa-nya itu kan macam-macam, grup ini, grup energi, grup keuangan, grup kesehatan dan lain-lain. Saya di grup lingkungan itu diskusinya kayaknya lebih dari 30 kali deh untuk seluruh negara untuk mengkonsolidasikan. Dan itu alot ya? Pemikiran sangat alot. Dari grupnya lingkungan kan kita memperkirakan hanya 2 poin yang diambil. Tapi ternyata jadi 5 poin yang artinya bisa diadopt dan bisa difahami. Dan kita ngotot banget. Ngotot ya pilihan katanya ya. Ngotot banget saya waktu itu sebagai leaders presidensinya lingkungan bahwa Indonesia menjadi interface negara berkembang dan negara maju. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa bahwa harus ikut Amerika, harus ikut Inggris, harus ikut Uni Eropa. Itu kan negara-negara yang paling serem kan kalau udah mau sesuatu. Saya bilang nggak bisa. Begitu, apapun alasannya Indonesia harus mempertimbangkan India, Meksiko, China, dan lain-lain semua, South Africa, itu semua harus kita pertimbangkan. Tapi saya bersyukur karena ya juga ya ini sih kapasitasnya Bapak Presiden, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga, Bu Retno, kan akhirnya KTT-nya bagus banget. Apa tuh empat kuartet ya itu keren banget begitu ya, walaupun saya tahu persis semua menteri di bidangnya masing-masing juga memang kerja keras. Jadi mangrove ini kenapa dia penting, Pak Presiden memang beliau forester sih ya, beliau itu sangat mengerti tentang mangrove, ada berapa jenis dan lain-lain. Serius, dan juga Bu? Sangat mengerti bahwa fungsinya juga sangat besar. Fungsinya kan menahan abrasi, juga tempat pemijahan plankton dan udang segala macam di situ. Jadi juga pohon mangrove-nya sendiri bisa dipakai juga daunnya misalnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk era yang sekarang yang sedang berjalan, mangrove ini bisa menyerap karbon. Jadi pada konteks itu sebetulnya dia kemudian menjadi atensi internasional. Dia menyerap karbon bisa 4 kali lipat dari natural tropical forest. Kalau di permukaan ya. Tapi kalau kita ambil below ground, kan kita tahu kalau mangrove tuh akarnya yang segala macam, namanya kita masih kecil juga belajar bahwa akar tunjang gitu ya. Kalau kita pakai sampai ke below ground, jadi kita hitung tanah itu juga mengandung karbon, soil, maka itu bisa 10-12 kali lipat dari natural tropical forest. Oleh karena itu, memang kita memelihara mangrove untuk menyerap karbon, itu memang jadinya keren banget. Dan jadi memudahkan juga, makanya ini bisa jadi contoh bagi negara-negara lain juga yang punya mangrove. Kemudian Bapak Presiden juga mengapa menunjukkan skala besar, karena bukan hanya yang ecek-ecek gitu loh, jadi saya bukan kaleng-kaleng lah, ya, maksudnya keren lah gitulah, ada manajemennya, ada modernisasinya. Nah sekarang mangrove itu sedang kita siapkan untuk sistem teknis otomatisasinya, kan itu kerjasama, itu hasil kerjasama kita dengan PU. Jadi ada beberapa sih di situ, ada persemaiannya, kemudian ada tempat memorable-nya, memorinya yang elips itu, kemudian juga ada jadi semacam spot wisata nantinya ya, jadi bagus sekali. Nah di dalam sistem persemaiannya dan rumah produksi pembibitannya, greenhouse-nya, itu ada kita terpaksa memang ngangkat air laut kan di persemaian itu. Nah itu harus direkayasa berapa jam sekali di air itu Pak Presiden ngerti loh. Presiden sampai sedetail itu? Ngerti beliau, sampai detail banget. Kalau kerja sama beliau sih menurut saya benar-benar tidak gampang. Kebakaran hutan pun ide-idenya juga bagaimana menyelesaikannya
Bagaimana terkait gambut itu juga Pak Presiden yang kasih arahan. Tapi yang saya perhatikan ciri utamanya beliau mungkin karena forester ya, itu pengarahan lapangannya langsung di lapangan. Jadi practical strategic. Yes, dan tajam. Inilah harusnya begini. Coba lihat ininya gini, ini begini. Kita diskusi di lapangan. Jadi pemilihan mangrove itu juga menyesuaikan dengan kita punya target yang entahlah mungkin bisa dikritisi oleh banyak pihak, tapi kita punya target untuk net zero emission Bu ya. Jadi kita fokus betul kepada semua hal yang bisa mereduksi emisi karbon gitu ya Bu ya. Itu dan apa ya istilahnya tepat waktu begitu ya. Saya melihat taktis sekali ya. Bapak Presiden itu orangnya taktis. Lihat satu persoalan, ada yang harus dijawab secara global kah, nasional kah, tiba-tiba ada satu hal apa yang bisa jalan gitu ya. Jadi ketika terjadi COVID, saya waktu itu, kita kan lebaran haji itu kira-kira bulan Mei ya. Tiba-tiba saya ditelepon bahwa bisa nggak padat karya pakai mangrove. Kan berarti berapa konteks ya, ada konteks karbon, penyerapan karbon, ada konteks penyerapan tenaga kerja, ada konteks daya beli masyarakat. Secara sederhana, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui lah itu ya. Secara bilangnya sih gampang, bisa nggak padat karya pakai mangrove, kan kita yang setengah mati ngerjainnya. Jadi hari itu juga saya panggil lah dirjen-dirjen rapat sama saya bilang saya baru dikontak Presiden. Ada perintah dari Bapak Presiden. Ya udah rapat. Oke, caranya begini. Memang tidak mudah karena kan ketika kita bilang padat karya mangrove untuk daya beli masyarakat, kan uangnya harus account to account. Jangan lagi lewat sana sini kan. Akhirnya kita lagi, sama bank berurusan. APBN-nya diurus lagi sama bank. Jadi banyak sekali saya lihat catatan-catatan nyuruhnya sih sederhana. Tapi kemudian teknisnya seperti apa, lalu dilihat di lapangan, oleh beliau dikoreksi lagi, lalu kita mengartikulasikan dari segi administrasinya. Karena kan kalau birokrasi itu kan dia urusannya administrasi. Kemudian filing sama writingnya bagaimana, kan nggak boleh salah. Tetap ada pertanggungjawabannya. Tetap ada aturan mainnya, ada rule base-nya, ada regulasinya. Akhirnya bisa, karena memang pada dasarnya tugas birokrasi kan mengartikulasikan kepentingan perintah presiden ya yang seperti ini. Dalam bentuk kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan dan ada hasilnya ya Bu. Kemudian kita lakukanlah tahun itu, kalau nggak salah 2020 ya itu, kita lakukan nanam sampai 80.000 hektar. Wow. Pak Presiden bilang saya maunya 600.000 hektar sampai 2024. Saya bilang bisa Pak. Pertama dari APBN, kedua skema-skema PBYaan dia sudah dipikirkan lagi gitu ya. Ini ada kaitannya lagi kemudian, lalu dari kerjasama teknik luar negeri, lalu dari perintah untuk rehabilitasi daerah aliran sungai dari perusahaan-perusahaan tambang misalnya, itu semua bisa dikombinasi, itu yang disebut artikulasi ya, dan regulasinya ada, jadi dilakukan. Sehingga ini kaitannya lagi sama Bu Sri Mulyani, karena kan lalu uangnya dari mana? Kalau yang kerja sama internasional saya sama Bu Retno. Oke lah, pakai MOU-nya Jerman misalnya, Jerman bantu, pakai dananya World Bank bantu, tapi kan urusannya juga sama Bu Sri Mulyani gitu, sama Bu Retno. Jadi ini memang tidak gampang. Tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan nggak bisa. Dan saya berterima kasih karena kolega di kabinet bagus-bagus ya. Saya nggak kebayang kalau KLHK tidak didukung oleh menteri-menteri itu. Nah, ini kayaknya kompak banget nih para menteri, tapi mungkin pertanyaan besarnya adalah setelah di KTT G20 kita punya target yang luar biasa, salah satunya adalah transisi energi, ada kerja Ibu di situ, dan ternyata Ibu bilang tadi saya kerja sendiri, ada Bu Menkeu, Bu Menlu, mungkin stakeholder lain. Kira-kira bagaimana kemudian momentum KTT G20 ini, keberhasilan kita ya Bu, kita semua bangga, ini bisa terus berlanjut, ada target yang luar biasa, kita mau kurangi emisi karbon, Indonesia mungkin bisa jadi leading sector di situ. Mimpin kepala-kepala negara lain itu kan susah ya Bu, tapi mungkin Pak Jokowi dan kabinet punya cerita di balik itu. Kami bahas sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.